Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salgiria Auza AMS dengan NPM 18091 ingin menjelaskan hasil penelitian dengan judul analisis pengaruh fraksi biji masif silika dari uji pulverized bottle roll test. Lalu ada outline presentation diawali dengan pendahuluan hingga ke kesimpulan. Lalu ada latar belakang di mana diawali dengan tembaga, pendapat tembaga, dan diakhiri dengan metodologi penelitian. Selanjutnya ada perumusan masalah dibagi menjadi dua, ada identifikasi masalah dan batasan masalah. Untuk yang pertama, variasi pada fraksi biji akan mempengaruhi nilai persen recovery tembaga CU. Yang kedua, pada konsentrasi 500 ppm NaCN akan mempengaruhi nilai persen recovery. Dan untuk yang ketiga, waktu pelindian akan mempengaruhi nilai recovery. Dan untuk batasan masalah sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pendelindian yang dilakukan dengan cara PBRT, yang kedua nilai konsentrasi yang digunakan yaitu 500 ppm, dan yang ketiga fraksi biji yang digunakan yaitu 100, 150, dan 200 mes, dan untuk yang keempat karakteristik biji yang digunakan yaitu masif silika. Selanjutnya ada tujuan dalam penelitian kali ini dibagi menjadi 4, yaitu mengetahui nilai konsentrasi NaCN yang dapat menghasilkan persen recovery optimal dari biji tembaga pada pengujian PBRT. Yang kedua, mengetahui nilai ukuran biji tembaga yang menghasilkan persen recovery tembaga optimal pada pengujian PBRT. Yang ketiga, yaitu mengetahui nilai persen recovery yang optimum pada waktu 2 hingga 48 jam dengan menggunakan pengujian PBRT. Dan yang terakhir, menggunakan nilai persen recovery dari biji masif silika. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang diawali dari latar belakang dan tujuan masalah yang telah dijelaskan. Selanjutnya adanya pengambilan data dengan adanya data primer dan data sekunder. Lalu ada data primer dibagi menjadi 7 poin, yaitu fraksi biji, variasi konsentrasi kadar tembaga karakteristik biji, variasi waktu, data XRD, dan data AAS. Dan untuk data sekundernya ada SOP alat, Badan Informasi Geospasial, yang ketiga lembar peta geologi Jember Jawa tahun 1992. Setelah itu dilakukannya pengolahan data dan analisis data. Nah, dari hal tersebut akan dilakukannya kesimpulan dan saran. Selanjutnya di sini ada peta administrasi yang dilakukan di penelitian. Selanjutnya ada peta kesampaian, ada peta topografi, ada peta morfologi, dan terakhir ada peta geologi. Berikut pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam pengujian diambil pada pit C dengan jenis karakteristik batuan masif silika dan diambil pada zona alterasi Advent Argillic. Nah, berikut adanya preparasi sampel PBRT sebelum dilakukannya PBRT. Sampel yang telah diambil sebesar 10 hingga 50 cm akan dilakukan crushing dengan ukuran P100 plus 3 cm. Selanjutnya akan di-crushing kedua kalinya dengan ukuran P100 minus 3 cm. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan suhu 100 hingga 105 derajat selama 12 jam. Setelah itu dibagi dengan roll splitter 8 kompartemen dan nanti dihaluskan menggunakan mill pulverize. Setelah itu akan di-screening dengan ukuran P80 di 100, 150, dan 200 mes. Nah, masing-masing akan mendapatkan 3 sampel dengan berat 1 kg. Selanjutnya ada head grade, di mana head grade dilakukan untuk mengetahui nilai CU pada setiap sampel. Yang pertama ada di 883 dan kedua di 888. Nah, selanjutnya ada pengujian XRD dengan jenis mineral, ada kuarsa, kaolin, ilite, ribekit, magnetit dengan kuantitatif analisis yang variatif. Selanjutnya adanya preparasi sampel, di mana pertama akan timbang sampel air dan sampel batuan yang akan dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu akan diukur pH-nya dan akan ditambahkan sianida. Setelah itu akan ditaruh di milling. Nah, setelah dilakukannya milling, akan dilakukan sampel uji PBRT dengan mengambil 100 ml ke dalam botol. Setelah itu akan diambil 10 ml dan ditambahkan rodanin. Setelah itu ditambahkan pH dan akan ditambahkannya sianida. Setelah itu akan ditambahkan air aquades dan ditaruh kembali ke dalam roll milling. Nah, selanjutnya adanya hasil PBRT, di mana hasil PBRT ini yang paling signifikan ada di waktu 24 hingga 48 jam. Sebagai contoh, nilai persen recovery masif silika fraksi 100, 150, dan 200 mes dengan konsentrasi 500 ppm di waktu 48 jam dengan nilai CU persen recovery-nya yaitu 54,1% dan untuk 150-nya 42,5% dan untuk di fraksi 200-nya yaitu 40,90%. Selanjutnya di perhitungan recovery. Nah, dengan menggunakan rumus persen recovery kadar ekstraksi pada jam kesekian,
dibagi kadar ekstraksi total ditambah kadar tiling dikali 100. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses sianidasi ada 6 poin, yaitu pengaruh karakter biji, ukuran partikel biji, ketiga proses solid, keempat konsentrasi sianida, kelima nilai fase lari, dan keenam waktu pelindian. Nah, berikut perbandingan nilai Cu atau tembaga pada masif silika dengan judul waktu pelindian terhadap persen recovery Cu masif silika konsentrasi 500 ppm dengan fraksi 100, 150, dan 200 mes. Di mana yang dibandingkan yaitu adalah persen recovery tembaga dengan waktu pelindian. Pada nilai masif silika fraksi 100 didapatkan nilainya itu lebih tinggi dibandingkan masif silika di fraksi 150 dan 200. Berarti nilai tersebut akan sangat mempengaruhi pada fraksi bijinya. Kesimpulannya yaitu nilai persen recovery yang didapat dengan menggunakan konsentrasi sianida 500 ppm dari setiap fraksi memiliki nilai yang berbeda-beda, yang cukup signifikan pada fraksi 100 mes dengan fraksi 150 dan 200 mes. Pada nilai persen recovery 100 mes, nilai pada waktu 48 jam didapat sebesar 54,1%, pada nilai persen recovery 150 didapat sebesar 42,5%, dan untuk nilai persen recovery 200 mes, nilai pada waktu 48 jam didapat sebesar 40,90%. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, nilai persen recovery tembaga pada penelitian ini didapat nilai waktu optimal pada pengujian PBRT yaitu 24 hingga 48 jam dengan menggunakan larutan sianida konsentrasi 500 ppm. Cukup sekian hasil dari penelitian saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.